Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kita di channel ini. Channel yang mengajak sahabat perindu Baitullah yang berisi kisah perjalanan dan banyak berkah saat seorang hamba hadir memenuhi panggilan Allah ke Haramain untuk berhaji maupun umrah. Mari kita nikmati kisah berikut ini yang penuh hikmah. Kisah hidup Erlandi, yang akrab dipanggil Erlan, 33 tahun, adalah sebuah kanvas yang dilukis dengan ujian berat, harapan yang tak padam, dan pertolongan ilahi yang datang tepat waktu. Kehidupannya membuktikan sebuah hikmah agung yang diwariskan oleh ulama besar Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kegagalan seringkali berakar dari 3 kekurangan. Kurangnya fokus pada tujuan yang benar, kurangnya istianah, atau memohon pertolongan kepada Sang Pencipta, dan kurangnya istiqamah, yaitu konsistensi dalam berusaha. Namun, kisah Erlan bukanlah tentang kegagalan, melainkan tentang bagaimana kekuatan doa, ketabahan ibu, dan sebuah perjalanan spiritual mengubah takdir. Ia berhasil menjadikan 3 kekurangan itu sebagai pilar utama kesuksesan yang melampaui batas dunia. Masa balita Erlan adalah masa-masa yang diselimuti ketakutan dan penderitaan. Di bawah usia 5 tahun, tubuh mungilnya kerap didera kejang epilepsi, atau step yang diakibatkan komplikasi tali pusar saat lahir. Kejang itu datang tanpa peringatan, secepat kilat, dan dipicu oleh hal-hal sensitif, termasuk suara-suara sumbang di sekitarnya. Secara fisik ia berbeda, ada kelainan di sekitar matanya yang membuatnya terlihat sipit dan sayu, dengan bagian putih mata yang tampak lebih gelap. Kondisi ini mengundang cibiran. Ketika ada yang mengejek atau melontarkan komentar tak pantas tentangnya, tubuhnya langsung merespons dengan kejang hebat. Mata memutar ke atas, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Kecemasan kedua orang tuanya mencapai puncaknya setelah serangkaian pemeriksaan medis yang intensif. Para dokter, dengan nada datar, menjatuhkan vonis yang nyaris mematikan harapan. Mereka menyatakan bahwa masa depan Erlan sangat suram. Ia memiliki 2 kemungkinan nasib, menderita autism atau terjerumus dalam gangguan mental parah. Vonis itu seperti palu godam yang menghantam hati seorang ibu. Di titik ini, ketika ilmu kedokteran hanya menawarkan keputusasaan, ibunda Erlan, yang dipanggil Mami, menolak menyerah. Ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala sains dan diagnosis. Mami mengambil langkah drastis yang mengubah segalanya. Ia berhenti bekerja. Ia meninggalkan karir yang menjanjikan, mengesampingkan kekhawatiran finansial, semata-mata untuk berada di sisi putranya setiap detik. Keputusan ini lahir dari ketakutan saat Erlan mengalami insiden kejang parah di saat ia bekerja, yang membuat dia merasa bersalah. Mami memutuskan Erlan tidak boleh ditinggal. Di tengah kesendirian dan keheningan rumah, Mami menjadikan doa sebagai senjata utamanya. Ia mengambil inspirasi dari kisah-kisah orang saleh, mengingat kembali legenda ibunda Imam Bukhari yang pantang menyerah mendoakan putranya yang buta, hingga Allah mengabulkan keajaiban. Setiap hari, Mami bersujud dan meratap, memohon kepada As-Syafi, Maha Penyembuh. Yang paling mengharukan, ia menerapkan ritual spiritual yang ketat. Setiap makanan yang masuk ke mulut Erlan harus ia doakan terlebih dahulu. Bayangkan kesabaran yang dibutuhkan, menyuapi anak yang lambat makan sambil melambatkan diri untuk memanjatkan munajat. Itu adalah wujud istianah atau memohon pertolongan yang sejati, dan keajaiban pun terjadi. Perlahan, kejangnya mereda, kondisi fisiknya membaik. Hingga akhirnya, di usia menjelang akhir sekolah dasar, saat kelas 5, ia menjalani tes kecerdasan. Hasilnya membalikkan semua vonis dokter. Erlan memiliki tingkat kecerdasan superior. Ia selamat. Kegigihan seorang ibu, yang menaruh fokus hanya pada Allah, telah mematahkan rantai takdir buruk. Erlan belajar bahwa kunci pertama kesuksesan adalah menempatkan doa dan tawakal di atas segala kemampuan manusia. Setelah melewati cobaan fisik di masa balita, Erlan tumbuh dalam bayang-bayang kemapanan. Ayahnya adalah karyawan senior di sebuah institusi keuangan, dengan jabatan yang tinggi. Mereka hidup berkecukupan, bahkan mampu membeli rumah besar di Sentul. Namun, pada tahun 2004, setelah ayah dan ibu menjual rumah itu untuk menunaikan ibadah haji, datanglah ujian kedua. Kali ini menghantam fondasi ekonomi keluarga. Sekembalinya dari Tanah Suci, suasana di kantor ayah Erlan berubah total. Sang atasan, yang mungkin memang tidak menyukainya, tiba-tiba merasa terganggu atau tidak enak dengan aura spiritual ayah Erlan. Tanpa alasan yang jelas, ayah Erlan mengalami demosi,
penurunan jabatan yang brutal dan merendahkan martabat. Ia dipaksa duduk di area resepsionis selama 6 bulan, berjejer dengan petugas keamanan. Bagi seorang eksekutif di level tinggi, ini adalah pukulan mematikan bagi harga dirinya. Sang ayah akhirnya memilih pensiun dini. Seketika, kehidupan Lan berbalik 180 derajat. Kemewahan materi lenyap. Erlan yang terbiasa nyaman, kini harus menaiki bus atau angkot untuk pergi ke SMA. Ia menyaksikan perjuangan orang tuanya dari dekat. Ia merasa kecewa dan marah pada kondisi itu, yang ia anggap tidak adil bagi keluarganya. Perubahan itu menjadi hidayah yang keras namun mendasar. Ayah Erlan menasihatinya, mendorongnya untuk segera mandiri, kamu harus bekerja cepat. Kuliah D3 saja, biar nanti bisa bantu keluarga. Nasihat itu membakar tekad Erlan. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya merasakan penderitaan yang sama. Ia memutuskan untuk keluar dari jalur karir ayahnya sebagai profesional. Ia harus menjadi pengusaha. Meskipun datang dari latar belakang karyawan, tekadnya untuk membangun usaha sendiri sudah tak terbantahkan. Ia mulai bekerja paruh waktu sejak dini. Di hatinya, ia menanamkan cita-cita luhur kelak, anak-anaknya akan ia beri nama Mekkah dan Madinah. Sebagai pengingat bahwa tujuan hidup, termasuk mencari nafkah, harus selalu terhubung dengan spiritualitas. Kunci kedua, istiqamah, konsistensi dalam ikhtiar. Kejatuhan ekonomi ayahnya menjadi momentum bagi Erlan untuk berfokus pada tujuan baru, menjadi pengusaha, dan menjalani istiqamah di jalur yang sulit itu. Tahun 2019, Erlan sudah bekerja keras, mengumpulkan tabungan. Ia merencanakan ibadah umrah pertamanya. Awalnya ia ingin membawa istri, tetapi istrinya hamil anak kedua, sehingga dengan biaya yang pas-pasan, Erlan memutuskan untuk berangkat seorang diri. Perjalanan ini menjadi titik balik terbesarnya. Di Makkah, di hadapan Ka'bah yang agung, jiwanya mengalami gejolak emosi yang luar biasa. Ia merasakan koneksi yang intens dengan Tuhannya. Namun, ada satu momen yang paling transformatif. Menjelang pandemi, peraturan ibadah menjadi sangat ketat. Saat sedang berdoa di Hijr Ismail, sebuah area mustajab yang dianggap berada di dalam Ka'bah, Erlan tidak bisa keluar karena pembatasan ketat. Erlan terjebak di sana selama 2 jam. Ia terus dipaksa untuk salat dan berdoa di tempat yang paling mulia itu. Dalam keterdesakan yang penuh berkah itu, air mata Erlan tumpah ruah. Ia merengek, memohon ampunan seperti anak kecil, dan yang paling utama, memohon jalan keluar atas rezekinya, dan meminta agar ia sanggup mengangkat derajat orang tuanya. Membalas semua ketabahan dan pengorbanan mami dan juga ayahnya. Di sana, ia menyadari janji Nabi Muhammad SAW, lakukanlah haji dan umrah secara bergantian. Sesungguhnya kedua menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api menghilangkan kotoran, karat pada besi. Erlan tahu, ini bukan hanya tentang ritual, ini tentang membersihkan karat yang selama ini menghalangi rezekinya. Sepulang dari umrah, hidup Erlan seolah mendapatkan booster luar biasa. Rezeki mengalir dari arah yang tidak terduga. Ia pindah kerja, dan gajinya melambung hingga 700 kali lipat dari gaji sebelumnya. Ia dipercaya menjadi partner strategis, dan tak lama kemudian, berhasil mendirikan beberapa perusahaan sebagai pengusaha dan investor. Kunci ketiga, fokus pada yang bermanfaat. Ihris alama yanfa'uka. Transformasi ini membuktikan bahwa fokus spiritual yang ia cari di Baitullah secara otomatis membuka pintu rezeki dan kesuksesan duniawi. Ia berhasil menggabungkan tekad dunianya menjadi pengusaha dengan niat akhiratnya mengangkat derajat orang tua. Kisah Erlan adalah refleksi sempurna dari dinamika hidup. Allah terkadang mengambil sedikit kenikmatan duniawi, bukan karena dia membenci hambanya, melainkan karena ingin membimbing hamba itu menuju hidayah yang jauh lebih besar dan lebih berkah. Kisah Erlan meninggalkan 2 pelajaran utama. Pertama, vonis terberat dapat dipatahkan. Tidak ada diagnosis medis yang lebih kuat dari kekuatan doa dan ketabahan seorang ibu yang bersandar pada Allah. Kedua, mengangkat derajat orang tua adalah kesalehan. Erlan menyadari bahwa mengangkat martabat orang tua bukan hanya tentang memberinya uang, tetapi tentang kesalehan dirinya sendiri. Ia mengingat hadis Imam Ahmad, di mana Allah meninggikan derajat seorang hamba yang sudah wafat hanya karena doa ampunan dari anak yang saleh. Bakti itu melampaui batas waktu dan dimensi. Kisah Erlan menegaskan, kunci sukses sejati, dunia dan akhirat, bermuara pada 3 pilar. Fokuslah pada tujuan yang diridainya,
Mohonlah pertolongannya dalam setiap langkah, sebagaimana ia lakukan di Hijir Ismail, dan konsistenlah dalam perjuanganmu. Bagi setiap jiwa yang merasa gagal atau terpuruk, kisah Erlan menjadi pengingat abadi. Dekatilah Rabbanimu, maka takdir terburuk sekalipun akan menemukan jalan kemuliaan yang tak terduga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Salam perindu Baitullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.